Bapa, di pagi yang indah ini kembali kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk dapat mengerti memahaminya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan dapat kami renungkan dalam hidup kami hari lepas hari. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-27 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop lambang kuali yang berkarat yang berbunyi demikian. Pada bulan ke-9 dalam bulan yang ke-7 pada bulan ke-9 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan buanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susulah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakanya. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab katanya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku ke atasmu. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Kemudian ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop baru. Kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem, yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka,
Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekudusanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu. Dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai dastar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim. Dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Jadi pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan, biarlah kami dapat mengerti, memahaminya. Terpujilah Engkau Tuhan Elohim, Allah Israel, Allah yang berkuasa atas hidup kami selama-lamanya. Bapa yang mulia, agung dan berkuasa, Tuhan semesta alam, Raja yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami umat manusia. Haleluya, amin.